Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan kurikulum di sekolah. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Nah, sedangkan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun beberapa prinsip pengembangan kurikulum yaitu peningkatan keimanan, budi pekerti, dan penghayatan nilai-nilai budaya. Kemudian keseimbangan etika, logika, dan kinestetika. Yang C, penguatan integritas nasional. D, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. E, pengembangan kecakapan hidup. F, pilar pendidikan. G, komprehensi dan kesinambungan. H, belajar sepanjang hayat. Dan I, diversifikasi pengembangan kurikulum. Adapun strategi pengembangan kurikulum, yang pertama yaitu mengubah sistem pendidikan. Mengubah sistem pendidikan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Depdiknas yang mempunyai wewenang penuh untuk mengadakan perubahan secara total. Di samping itu, pemerintah pusat pun memiliki sumber daya personalia yang profesional dan sumber daya lainnya untuk merencanakan kurikulum dengan sebaik-baiknya. Kedua yaitu mengubah kurikulum tingkat lokal. Kurikulum yang nyata, yang real hanya terdapat di tempat guru dan murid berada, yakni di sekolah atau dalam kelas. Disinilah masalah kurikulum yang sesungguhnya berada. Dalam kelas kurikulum menjadi hidup, bukan hanya secari kertas. Dalam menghadapi anak dengan segala macam karakteristik, setiap guru akan menghadapi masalah yang tidak selalu dapat diperkirakan sebelumnya. Guru harus mengadakan penyesuaian. Oleh karena itu, betapapun ketat dan rincinya sebuah kurikulum, guru selalu mendapat kesempatan untuk mencoba pikiran dan kreativitasnya. Yang ketiga yaitu perubahan kurikulum di sekolah. Tidak berarti bahwa sekolah itu menyendiri dan melepaskan diri dari kurikulum resmi. Sekolah itu bergerak dalam kerangka kurikulum resmi yang berlaku. Akan tetapi, sekolah berusaha menyesuaikan dan mengaitkan kebutuhan anak dan lingkungan. Yang keempat yaitu memberikan pendidikan in service dan pengembangan staf. Kurikulum di sekolah akan mengalami pengembangan jika mutu guru ditingkatkan in service dianggap lebih formal, dengan rencana yang lebih ketat dan diselenggarakan atas instruksi pihak atasan. Yang kelima, supervisi. Supervisi adalah memberi pelayanan kepada guru agar dapat melakukan pembelajaran lebih efektif. Tujuannya adalah membantu guru mengadakan pengembangan dalam pengajaran. Yang keenam, reorganisasi sekolah. Reorganisasi diadakan bila sekolah itu dengan cara yang sama sekali baru. Hal ini antara lain dapat terjadi bila sekolah itu akan menerapkan misalnya team teaching, non-grading, metode unit, dan open school yang memerlukan perubahan yang semua aspek pengajaran seperti bentuk ruangan, fasilitas, penjadwalan, tugas guru, kegiatan siswa, administrasi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu eksperimentasi dan penelitian. Eksperimentasi adalah pencobaan metode atau bahan baru. Pada dasarnya, setiap kurikulum baru harus diuji coba lebih dahulu sebelum disebarkan ke sekolah. Penelitian adalah mencari informasi tentang kurikulum. Hasil penelitian pun tidak langsung diterapkan karena dibutuhkan waktu yang cukup lama sebelum hasil penelitian itu dapat diterima oleh khalayak luas. Adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum sekolah yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah serta merumuskannya. Yang kedua, mengajukan saran perbaikan. Yang ketiga, menyiapkan desain perencanaan yang mencakup tujuan.
cara mengevaluasi, menentukan bahan pelajaran, metode penyampaian, percobaan, penilaian, balikan, dan perbaikan, dan pelaksanaan. D yaitu memilih anggota panitia. Yang E mengawasi pekerjaan panitia. F melaksanakan hasil kerja panitia oleh guru dalam kelas. G menerapkan cara-cara evaluasi, dan yang terakhir yaitu memantapkan perbaikan. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.